Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Untuk membangun program yang sustain itu perlu angka kurang lebih 1 triliun. Tentu bagaimana kita mendapatkan komitmen itu ya tidak bisa bergantung terus dari pemerintah. Seperti yang saya sudah sampaikan di tahun 2023 itu pendanaan dari pemerintah 120, kita bisa mendapatkan dana dari publik, dari sponsor, dari tiketing, dari TV itu kurang lebih 250-an. Nah tahun ini dengan program makin besar lagi ya kita perlu 650-an, di mana dari pemerintah 220-an kita mencari lagi sisanya ya 400 lebih. Kalau teman-teman ngelihat kemarin kenapa saya juga menandatangani tambahan sponsor dari sebuah mobil listrik, ya kan? Ya itu bagian kita juga berupaya untuk dapat pendanaan lebih, tidak tergantung hanya pendanaan pemerintah. Ya memang tidak mudah, ya tetapi ya sampai hari ini saya rasa 2 tahun terakhir semua program belum tersendat, ya. Tim putri masih juga sekarang TC di Jepang setelah tanding dengan Saudi, ya kita coba push. Karena ini yang tolong dimengerti oleh teman-teman media, kesuksesan sebuah program itu pun harus ada pendanaan. Dan jalan seiring dengan kepelatihan yang bagus, pemain yang bagus, dan juga bertahap kita membangun grassroots kita. Ya ini pilihan-pilihan yang kita harus lakukan ya. Tidak mudah, saya tahu ekspektasi masyarakat tinggi ya, tapi kita memang dalam membangun program ya harus satu demi satu, tidak bisa langsung kita jalankan semuanya dalam satu waktu, kecuali tadi ada duit 1 triliun, nah kita jalankan semua secara berlangsung. Nah masalahnya kan yang namanya pendanaan dari sponsorship pemerintah itu bertahap, tidak langsung diterima 1 triliun Januari. Ya sponsor ada yang bayar 3 kali setahun, ada yang bayar 6 kali setahun. Bahkan ada beberapa program yang harus berjalan Januari, Februari belum ada pendanaan. Ya kita harus jalan dengan berputar otak ya bagaimana program ini harus tetap jalan gitu. Kalau ditanya pelatih U20 belum ada. Karena kita kan melepas Coach Indra Safri. Kalau ditanya pelatih U23 siapa? Sudah ada, namanya Gerald. Ya. Lalu apa tugas Jordi terpenting hari ini? Ya memang coba membantu memberi masukan secara teknikal dan coba memperbaiki daripada mengembangkan filosofi sepak bola kita. Ya, termasuk nantinya mencari direktur teknik buat kita. Karena ini yang saya sampaikan. Dengan posisi kita seperti hari ini, ya kita tidak mudah juga dalam merekrut individu-individu untuk sekedar bergabung tanpa tentu tadi bagaimana kita membuat tim yang baik gitu. Ya, saya yakin dengan Patrick Kluivert bergabung, terbukti banyak asisten yang dia rekrut juga itu ya dengan standar yang tinggi. Bahkan ada beberapa pemain yang sebelumnya masih ada pertimbangan ya, tetapi terus bahwa kita ngelihat ini kesempatannya makin besar, ya itu pilihan. Nah di sini ya Jordi setelah saya interview ya kembali dia sangat detail ya, dan pada saat ini kita perlu wingman yang memang tidak terjebak di day to day persiapan dari masing-masing tim. Ya, hari ini kan semua sedang fokus di masing-masing. Coach Mochi fokus, ini juga Coach Patrick fokus, Coach Nova. Ya, kita perlu juga ada seseorang yang lebih independen untuk memastikan program ini bisa berjalan gitu. Nah, hari ini sementara itu yang saya bisa janjikan. Saya rasa tadi saya udah jawab bahwa kita lepas dari U20. Kalau ditanya tim pelatih U20 kita belum ada. Lalu kalau bicara SEA Games itu kan memang itu multi event.
yang memang pendanaannya full dari pemerintah. Jadi saya melihat langkah-langkah yang kemarin kita lakukan harus kita lakukan. Ya, memang itu bagian dari kita profesional melakukan tentu review, ya, dan tentu kita lihat apakah nanti pemerintah juga dengan reviewnya, apakah akan mengirim tim sepak bola, apakah mungkin ada request tertentu yang bisa ini, ya kita nanti dengarkan dari pihak pemerintah. Karena memang kalau multi event itu domain daripada pemerintah. Seperti misalnya contoh kalau kemarin kita lolos olimpiade, pasti kan memang pemerintah punya budget buat olimpiade. Nah kita di sendi-sendi yang lain yang kita lakukan hari ini gitu. Ya, jadi kalau ditanya sudah ada komitmen atau keputusan, belum. Kita baru selesai melakukan review melepas Coach Indra. Terus juga tidak benar Coach Indra mengambil U23 bahwa itu sudah ada Gerald. Ya, jangan menciptakan kebingungan yang tidak penting gitu loh. Ya, sekarang kita lagi fokus bahwa menambah technical advisor yang punya nama besar, track record yang baik untuk juga memperkuat tim kita. Jadi memang kita serius banget itu. Ya, tidak justru mengambil Jordi ini untuk memastikan kesinambungan seluruh program, bahkan tadi mereview metode-metode kepelatihan yang hari ini dari PSSI sudah berhasil mendorong dari angka 3 ribuan menjadi 12 ribuan. Nah ini kan semua pelatih-pelatih ini perlu ada buku pegangan yang seperti apa yang kita mauin. Ya, ini yang kita kenapa sekarang dalam pembangunan grassroots tidak hanya pemain tapi juga pelatih menjadi prioritas. Ya, kalau Jordi justru kita pakai buat merayu lagi pemain naturalisasi, ya tentu itu salah besar. Karena itu ekspektasi yang kita diskusikan bukan seperti itu. Justru ekspektasinya bagaimana membangun grassroots dan sistem-sistemnya. Gitu. Terima kasih. Sebenarnya kan kompetisi grassroots sudah berjalan. Kalau kita lihat, nah ini juga kembali kadang-kadang sepertinya semua beban PSSI. Ya, ini bukan mengeluh, tapi realita. Bagaimana ekspektasi masyarakat ini lagi tinggi-tingginya. Jadi saya apresiasi kritik dan saran. Contoh, rumput. Wah, ini PSSI. Loh, kan kalau kita lihat, kalau kita menyewa lapangan, ya itu berikut rumputnya. Gitu. Nah, sama ketika kita memberi kebebasan kepada liga, ya kita tinggal fokus bagaimana mempush liga menaikkan standar dan perwasitan, dan kita meng-hire perwasitan yang sangat profesional hari ini dengan ada Ogawa, ada Pratap, ada Daniel, semua kita nggak tanggung-tanggung. Ya, bahkan mendorong VAR. Nah, di liga sendiri sudah ada yang namanya Elite Pro Academy yang sudah berjalan jauh lebih baik dari sebelumnya, Pak Waketum, Pak Marji ya. Gitu. Bahkan di Elite Pro Academy Liga 2 pun sekarang sudah mulai dikembangkan. Nah, sekarang kalau kita tanya apakah PSSI tidak mengembangkan Piala Suratin, Pertiwi, kita jalankan. Yang selama ini belum ada kalendernya kita lakukan. Nah, tinggal yang kita lagi mau improvisasi mulai tahun depan bahwa untuk Pertiwi dan Suratin ini yang usianya di bawah 17 tahun, jadi U16, U14 itu nanti fokus di daerah. Yang kita nasionalkan itu yang U17 ke atas. Nah, hal-hal seperti ini ya memang jangan juga semua terjebak hanya tim nasional, liga, tanpa melihat apa yang sudah dilakukan untuk grassroots. Ya memang kadang-kadang overshadow karena beritanya nggak ada, terus tidak bisa ditonton, tetapi realnya ada, itu berjalan gitu. Nah, jadi ini yang kita akan dorong, ya. Saya rasa sudah ada kesepakatan, misalnya bagaimana Elite Pro Academy tidak bertabrakan jadwalnya dengan Piala Suratin, belum ada loh selama ini. Selama ini kadang-kadang Elite Pro Academy main, Suratin main. Nah, ini sudah ada jadwalnya. Nah, tinggal apakah kualitas daripada Elite Pro Academy-nya yang di bawah liga bisa lebih baik,
apakah Suratin lebih baik, ya itu tentu tupoksi masing-masing antara PSSI dan Liga. Seperti juga bagaimana kalau kita menyewa sebuah lapangan, ya kita berharapkan fasilitas di lapangan itu juga sesuai dengan standar termasuk rumputnya. Nah, hal seperti itu. Kan Pak, saya Aulia dari Pandit Football. Ingin bertanya, tadi masalah Bapak bilang. Ya, kita punya target jangka panjang, menengah, dan pendek. Dan target-target itu tidak hanya yang saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan media, hanya target sesaat. Artinya apa? Oh, 2034 masuk World Cup, tapi tahun berikutnya gagal. Ya, kita ingin konsisten seperti banyak negara Asia yang konsisten masuk Piala Dunia. Kita bisa lihat, ya, kita jangan terlalu membandingkan Jepang lah atau Korea. Tetapi saudara-saudara kita yang dari Timur Tengah kan lumayan punya track record itu. Apakah Iran, Irak, Saudi, termasuk Australia. Artinya kalau kita mau punya program yang sustain, ya kita harus juga membangun tidak hanya grassroots-nya, kompetisinya, termasuk timnasnya. Nah, timnas itu juga tidak cukup senior, mesti ada yang tentu U17, U20, U23 dan senior. Kebetulan momentum daripada kesempatan kita masuk Piala Dunia 2026 ini ternyata ada. Jadi sebenarnya di roadmap tidak ada 2026, cuman momentumnya ada. Nah, sekarang kita pertanyaan sebagai manusia. Kalau momentumnya ada, kita berleha-leha atau coba mendorong momentum itu menjadi sebuah kenyataan? Pertanyaannya, ya pasti kita mau coba momentum itu. Nah, momentum itulah yang kenapa sekarang dari PSSI sangat agresif mendorong program tadi. Mendorong program bagaimana tim senior kita punya program yang baik, termasuk pelatih yang tentu baik, tetapi sekarang nggak cukup di situ. Saya mau dampingin lagi, jangan hanya pelatihnya, tetapi grassroots-nya dibangun lagi gitu. Nah, ini memang sesuatu yang kompleks, yang tidak mudah, yang harus dijalankan secara bersamaan gitu. Ya, tapi momentumnya ada. Jadi bukan hanya 2034, planningnya 2034 gitu. Ya, kita coba membangun ekosistem dan apresiasi bahwa dengan banyaknya pemain kita yang berlaga di banyak tempat, ya tentu kita mengharapkan pemain kita itu tidak sekedar dipakai untuk komersialisasi, menaikkan sosial medianya atau sekedar menaikkan tentu awareness daripada klub-klub itu. Ya, kita mengharapkan pemain-pemain kita yang bermain di klub-klub itu benar-benar bermain atau paling tidak menjadi pilihan untuk bermain. Nah, tentu inilah yang kita mau dorong insentifnya, bahwa kalau mereka serius memberi kesempatan untuk para pemain kita bermain, ya kita sebagai PSSI harus istilahnya kasih coba reward yang positif. Ya, bahwa ayo datang ke Indonesia, ayo bangun sepak bola kita sama-sama. Bukan tidak mungkin ya klub-klub ini bisa punya sister club di Indonesia, atau juga bisa memberi kesempatan ya bahwa pemain kita bisa ditonton ya dengan seluruh supporter yang ada di Indonesia. Jadi niatannya itu. Jadi kita ingin coba menjembatani bagaimana komitmen para klub-klub ini dengan juga value-value tersendiri yang kita punya di negara ini. Itu aja kira-kira. Jadi supaya kita coba bangun ekosistemnya lah tadi yang saya sampaikan. Dan kita ingin mereka juga serius menjadi bagian daripada pembangunan sepak bola Indonesia gitu.
Foto diri Pak Madio. Semua ya, pada waktu Pak.